Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan UAS struktur data dan algoritma dengan topik pembuatan program perpustakaan digital bernama Litero. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Darvi Laras dengan NIM 231051204. Nama saya Aquinus Nawan dengan NIM 231051204. Nama saya Muhammad Bobi Pratama dengan NIM 2310512056. Kenalkan, nama saya Tara Karisa Kameswara dengan NIM 23105120072. Kenalkan, nama saya Gita Cahya Ramadianti dengan NIM 23105120078. Oke. Litero merupakan sebuah sistem manajemen perpustakaan yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan buku, anggota, dan peminjaman buku. Program ini dirancang untuk memungkinkan pengguna menambah, menghapus, mencari, dan mengurutkan buku, serta mengelola data anggota dan transaksi peminjaman buku. Selanjutnya Bobby akan menampilkan kode programnya. Oke, jadi di sini adalah kode program kami. Kami memakai bahasa C untuk membuat program perpustakaan online ini. Jadi pertama kita membuat struct buku. Struct buku ini nantinya akan menyimpan sebuah informasi tentang buku-buku yang ada di dalam database perpustakaan itu. Di dalamnya ada ya pasti informasi seputar buku itu, ada di buku, judul, penulis, ISBN, genre, tahun terbit, jumlah halaman, dan ada pointer, ref, dan next. Nantinya struct ini akan dibuat menjadi double linked list yang bisa ke belakang dan ke depan. Selanjutnya ada struct member. Struct member ini akan menyimpan informasi mengenai nama dan umur dari member perpustakaan. Member ini juga nantinya akan dibuat menjadi double linked list. Selanjutnya ada peminjaman. Struct peminjaman ini nantinya akan berisi informasi tentang peminjaman yang ada di perpustakaan tersebut. Untuk peminjaman ini, dia nantinya akan jadi single linked list, berbeda dengan dua sebelumnya. Ini adalah list buku. Jadi list buku ini berguna untuk mengarahkan pointer head dan tail kepada struct yang tadi ini. Selanjutnya list member. List member juga akan dia akan berisi pointer head dan tail yang diarahkan kepada struct peminjaman. Setelah itu list peminjaman yang berisi head dan tail juga yang diarahkan ke peminjaman, struct peminjaman ini. Dan dia punya variabel next pinjaman ID. Gunanya untuk menyimpan ID ke peminjaman berikutnya. Selanjutnya kita punya binary set tree buat buku. Jadi kita buat dua buat buku itu. Pertama ada double linked list, yang kedua ada tree node. Jadi tree node ini nanti dipakai untuk mencari buku berdasarkan genre. Terus ini buat create tree node-nya. Setelah itu ini buat menginsert tree node. Jadi tree node tadi akan dimasukkan edit nanti. Jadi insert tree node tadi. Jadi insert tree node akan memasukkan judul buku berdasarkan alfabet. Selanjutnya ada init list buku. Jadi ini akan fungsinya menginisialisasi buku jadi nantinya fungsi ini akan menginisialisasi list buku. Pointer head akan bisa menjadi 0 dan tail menjadi 0 juga. Selanjutnya fungsi init list member akan menginisialisasi list member juga. Dan juga list peminjaman. Setelah itu saya pindahkan ke header. Baik. Selanjutnya ada fungsi tambah buku. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan buku baru ke dalam daftar buku dan juga menambahkan ke dalam pohon atau tree node. Langkah-langkahnya yang pertama itu ada alokasi memori untuk buku baru, menyalin informasi buku seperti ID, judul, penulis, ISBN, genre, tahun terbit, dan jumlah halaman ke dalam struktur buku. Yang ketiga ada menambahkan buku akhir daftar buku. Yang keempat menyisipkan buku ke dalam pohon. Yang kelima menampilkan pesan konfirmasi bahwa buku berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada fungsi hapus buku. Fungsi ini digunakan untuk menghapus buku dari daftar berdasarkan ID buku. Langkah-langkahnya mencari buku ID yang cocok. Yang kedua menghapus buku dari daftar dengan mengatur pointer, ref, dan next. Yang ketiga ada menghapus memori buku tersebut. Yang keempat menampilkan pesan konfirmasi bahwa buku berhasil dihapus. Yang kelima jika buku tidak ditemukan menampilkan pesan bahwa buku tidak ditemukan. Selanjutnya ada fungsi tampilkan semua buku. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan semua buku yang ada dalam daftar buku. Langkah-langkahnya, yang pertama memeriksa apakah daftar buku kosong. Yang kedua, jika tidak kosong, iterasi melalui setiap buku dalam daftar. Yang ketiga, menampilkan informasi setiap buku. Lalu yang keempat, ada fungsi cari buku by judul. Fungsi ini digunakan untuk mencari buku berdasarkan judul buku.
Langkah-langkahnya, yang pertama iterasi melalui daftar buku dan mencari judul yang cocok. Yang kedua, jika ditemukan, menampilkan informasi buku tersebut. Selanjutnya, jika tidak ditemukan, menampilkan pesan bahwa buku dengan judul yang dicari tidak ditemukan. Oke, selanjutnya itu ada fungsi sort buku A to Z. Nah, dalam fungsi ini itu kita menggunakan algoritma bubble sort untuk mengurutkan buku dalam list berdasarkan judul secara alfabet. Nah, pertama ini kita bisa lihat dulu dalam fungsinya apakah ada buku yang tersedia atau enggak. Kalau misalkan ada, kita bisa lakukan pengurutan sampai tidak ada pertukaran lagi. Terus yang pertama itu kita bisa melakukan looping untuk pertukaran. Jadi jika judul buku yang sekarang lebih besar dari judul buku berikutnya. Selanjutnya itu kita bisa tukar semua atribut dari dua buku tersebut. Nah, setelah semua pengurutan selesai, kita akan melihat hasil dari pengurutan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada fungsi cari buku by genre. Nah, fungsi ini itu menggunakan metode rekursi untuk menelusuri binary search tree secara in order. Nah, fungsi ini itu memeriksa setiap node dalam tree untuk mencari buku yang memiliki genre yang sama dengan genre yang dicari. Nah, jika ditemukan, informasi buku tersebut akan ditampilkan dan variabel boolean font akan diatur ke true. Selanjutnya, itu ada fungsi tambah member. Nah, fungsi ini itu menambahkan anggota baru ke dalam daftar anggota dengan cara yang efisien. Jadi, di sini tuh menggunakan double linked list untuk menjaga agar daftar tetap terhubung dengan baik. Nah, proses ini itu kita periksa apakah yang di sini nih, apakah daftar anggota kosong atau tidak. Kalau tidak, kita bisa sambungkan anggota ke terakhir saat ini, ke anggota baru, dan kalau kosong, tetapkan anggota sebagai anggota pertama. Terus selanjutnya, bakal ada konfirmasi member dengan ID berhasil ditambahkan. Selanjutnya itu ada fungsi hapus member. Nah, fungsi ini juga menggunakan double linked list. Terus di fungsi ini juga kita memastikan bahwa daftar diperbarui dengan benar setelah penghapusan anggota. Dan fungsi ini bakal memberikan konfirmasi juga kepada pengguna bahwa member telah berhasil dihapus atau kalau misalkan tidak ditemukan ID-nya bakal ditampilin member dengan ID tidak ditemukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Queen. Oke, selanjutnya ada fungsi tampilkan semua member. Yaitu pertama pointer current diarahkan ke node awal, terus kita periksa jika currentnya kosong, nanti akan ngeprint tidak ada member yang terdaftar, dan jika ada, itu akan tampilin ID member, nama dan umur, dan diteruskan sampai list paling belakang. Selanjutnya ada fungsi enquete peminjaman, yaitu di sini fungsinya untuk menambahkan peminjaman. Yang pertama kita bakal bikin node bar dulu dengan nama new peminjaman, terus kita masukkan datanya yang udah diinput tadi, member ID ke member ID, buku ID ke buku ID, dan untuk nextnya kita jadikan nol karena node-nya bakal ditaruh di akhir. Terus kita periksa jika tailnya kosong, berarti node ini akan menjadi head dan tailnya itu node awal dan terakhir. Dan jika tidak kosong, tailnya akan kita arahkan ke node new peminjaman dan node yang kita masukkan ini akan jadi tail. Nah, terus di sini kita ada loop lagi untuk menambahkan ID peminjaman. Nah, selanjutnya itu kita akan ngeprint peminjaman dengan ID bla 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 berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada void, ada fungsi dequeue peminjaman yang fungsinya untuk menghapus peminjaman. Pertama kita periksa kalau headnya kosong bakal ngeprint tidak ada peminjaman yang sedang berlangsung. Dan terus kita bikin dulu pointer temp yang kita arahkan ke node awal, terus headnya bakal kita pindahin ke next. Di sini kita periksa lagi kalau headnya kosong berarti tailnya juga kosong. Terus kita ngeprint peminjaman dengan ID peminjaman telah selesai diproses. Dan node awal tadi yang di temp bakal kita hapus. Nah, di sini bakal ada fungsi lagi untuk nge-reset ID peminjaman yang telah kita bikin tadi. Selanjutnya ada fungsi tampilkan buku dipinjam. Di sini kita cuman ngeloop lagi untuk nyari data di list tadi. Di sini bakal nampil peminjaman dengan buku berapa dan ID member berapa. Terus dilanjut sampai listnya selesai. Selanjutnya akan dijelaskan tampilan menu oleh Bobi. Jadi di sini ada fungsi tampilkan menu. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan pilihan kepada user yang akan memakai program ini. Nah, setelah itu kita akan masuk ke program utamanya. Di sini, di dalam in-main, beberapa struktur yang tadi itu akan diinisialisasi. Setelah itu kita akan mendeklarasi pilihan ID member ID, buku ID, terus judul, penulis, ISBN, genre, tahun terbit, jumlah halaman untuk buku, dan nama dan umur untuk member. Setelah itu kita akan masuk ke perulangan. Di dalam perulangan ini, kita akan menampilkan menu yang tadi ini, dan kita akan memberi pilihan kepada pengguna dari 1 sampai 12 dan 0 untuk keluar dari program. Jika pengguna memilih pilihan pertama, maka pengguna akan disuruh untuk memasukkan ID buku, memasukkan judul buku, penulis buku, ISBN, genre, tahun terbit, dan jumlah halamannya. Lalu fungsi tambahkan buku akan dipanggil untuk menambahkan buku ke dalam list. Jika user memilih 2, maka user akan disuruh untuk memasukkan ID buku yang mau mereka hapus. Setelah itu,
fungsi hapus buku akan dipanggil untuk menghapus buku dari list. Jika user memilih pilihan ketiga, maka program akan memanggil tampilkan semua buku. Terus jika user memilih pilihan keempat, program akan meminta user untuk masukkan judul buku yang mau mereka cari. Setelah itu program akan memanggil fungsi cari buku by judul. Eh, jika user memilih 5, maka seluruh buku yang ada di dalam list itu nantinya akan disort berdasarkan judulnya dari A sampai Z. Jika user memilih 6, maka program akan menyuruh user untuk memasukkan genre yang ingin mereka cari. Jadi di sini found-nya akan disetting menjadi false dulu. Setelah itu, cari buku by genre akan dipanggil. Jika tidak ditemukan, program akan membalikan message buku dengan genre yang user cari tidak dapat ditemukan. Sebaliknya, jika berhasil ditemukan, maka program akan nge-print bukunya di dalam cari buku by genre ini. Selanjutnya, jika user memilih pilihan 7, maka user diminta untuk memasukkan ID member, nama member, dan memasukkan umur member. Setelah itu, program akan memanggil fungsi tambah member untuk memasukkan member tadi itu ke dalam list member. Selanjutnya, jika user memilih 8, maka program akan meminta user untuk memasukkan ID member yang mau mereka hapus. Setelah itu memanggil fungsi hapus member untuk menghapus member tersebut dari list. Setelah itu, jika user memilih pilihan 9, maka program akan menampilkan semua member. Jika user memilih 10, maka program akan meminta user untuk memasukkan ID member dan masukkan ID buku. Ini gunanya untuk menambahkan peminjaman dengan memanggil env peminjaman ini. Dan ketika user memilih 11, peminjaman yang paling pertama itu akan dihapus dengan fungsi dequeue peminjaman. Dan selanjutnya ketika user memilih 12, maka semua queue peminjaman akan ditampilkan. Dan yang terakhir, jika user memilih 0, maka program akan berhenti dan defaultnya pilihan tidak valid jika user tidak memilih dari angka 1 sampai 0 atau 0. Selanjutnya adalah demo program yang akan dijelaskan oleh Tara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hasil demo program dari program yang telah kami buat. Di mana ketika program dijalankan, tampilan utama yang akan dilihat oleh user adalah daftar menu yang terdiri dari 12 opsi. Terdapat opsi untuk menambah buku, untuk menghapus buku, untuk menampilkan semua buku, untuk mencari buku berdasarkan judul, urutkan judul buku dari A sampai Z, cari buku berdasarkan genre, tambah member, hapus member, tampilkan semua member, pinjam buku, kembalikan buku, dan tampilkan buku yang sedang dipinjam. Untuk user ingin menambahkan buku, maka bisa memilih angka 1 dan program akan meminta user untuk memasukkan ID buku, judul buku, penulis buku, genre, tahun terbit, dan juga jumlah halaman, serta ISBN dari buku. Jika buku berhasil ditambahkan, maka terdapat pesan konfirmasi bahwa buku tersebut telah berhasil ditambahkan. Kemudian, user juga dapat menghapus buku dari daftar buku dengan memilih angka 2. Nantinya, program akan meminta user untuk memasukkan ID buku yang akan dihapus. Jika buku berhasil dihapus, maka terdapat pesan konfirmasi kembali bahwa buku tersebut berhasil dihapus. Baik, selanjutnya adalah opsi ketiga, yaitu tampilkan semua buku, di mana user menginput angka 3 dan program akan menampilkan semua detail buku yang terdapat pada daftar buku. Kemudian adalah opsi cari buku berdasarkan judul, di mana user hanya perlu memasukkan angka 4 dan program akan meminta user untuk memasukkan judul buku yang ingin dicari. Nantinya program akan menampilkan detail buku dari sesuai buku yang dicari berdasarkan judul. Kemudian ada opsi urutkan judul buku dari A sampai Z, di mana user memasukkan angka 5 ke dalam program. Nantinya program akan menampilkan seluruh buku yang terdapat pada daftar buku yang sudah diurutkan berdasarkan judul secara alfabetis. Kemudian opsi ke-6 atau cari buku berdasarkan genre. User memasukkan angka 6 dan program akan meminta user untuk memasukkan genre yang ingin dicari. Dan program akan menampilkan seluruh buku yang bergenre sesuai dengan inputan dari user.
Kemudian opsi ketujuh yaitu tambah member, di mana di sini user dapat menambahkan member ke dalam program dengan memilih angka 7. Dan program akan meminta user untuk memasukkan ID member, nama member, dan juga umur dari member. Oke. Kemudian untuk melakukan penghapusan member, user dapat memilih angka 8. Nantinya program akan meminta user untuk memasukkan ID member yang akan dihapus. Selanjutnya adalah tampilkan semua member. Dengan memilih angka 9, user dapat melihat semua member yang telah terdaftar. Selanjutnya adalah pinjam buku, di mana user memasukkan angka 10 dan program akan meminta user untuk memasukkan ID member yang akan meminjam buku dan ID buku yang akan dipinjam buku dengan memilih user dapat memilih angka 11 untuk mengembalikan buku yang telah dipinjam sebelumnya. Dan yang terakhir adalah fitur tampilkan buku yang sedang dipinjam. User dapat memasukkan angka 12 dan program akan menampilkan setiap buku yang sedang dipinjam. Dan yang pilihan terakhir adalah keluar, yang merupakan pilihan untuk keluar dari program. Selanjutnya, untuk UI akan dijelaskan oleh teman saya, Gita. Oke, dalam proyek kali ini selain membuat codingan, kita juga membuat tampilan UI untuk aplikasi Litero. Sini kita jalanin prototipenya. Nah, di awal sini ada tampilan splash screen-nya, ada logo Litero-nya. Lanjut, kita ini ada halaman buat login. Terus di sini buat registrasi dan langsung ke bagian homepage. Nah, di bagian home ini ada top read untuk minggu ini. Terus ada rekomendasi juga buat pengguna. Terus langsung aja kita masuk ke bagian search. Di sini search juga bisa menggunakan kamera untuk memfoto bukunya. Terus di sini ada buat search berdasarkan genre. Jadi kita bisa pilih ini mau genre apa aja sesuai sama project tadi. Nah, kita coba pilih fantasi. Nah, udah pilih fantasi, ini buku-buku yang keluar berdasarkan genre tersebut. Kita coba klik Harry Potter untuk melihat detail bukunya. Nah, di sini udah kelihatan detail bukunya, ada kopiannya, di sini no copy, terus ada antriannya 54 sama buku yang dipinjam itu udah ada 84 kopian. Terus di sini juga ada detailnya, ada author, ISBN, genre, halaman, terus publish bukunya, terus ada sinopsisnya juga. Selanjutnya kita ke fitur book launch. Di sini ada book launch, jadi pinjaman buku yang kita pinjam tuh ini di sini ditampilin, terus ada kayak dari jumlah halaman kita udah baca sampai mana, terus lanjut ke antrian buku ke buku. Nah, di sini ditampilin antrian buku kita, di buku Harry Potter tuh antrian kita antrian ke-12 dan lain-lain. Terus lanjut ke bookmark. Nah, di sini juga ditampilin buku-buku apa saja yang pengguna bisa bookmark. Lanjut ke bagian notifikasi. Nah, di notifikasi ini juga Litero tuh ngasih notifikasi kayak buku yang kita sukain atau buku yang kita dalam antrian itu udah available. Terus kita masuk ke profile. Nah, di sini tampilan profile kita. Ini ada username, ada followers, ada posan kita, ada historinya nih buku apa aja yang udah kita baca, terus ada antrian juga yang tadi ada di buku launch. Terus bisa kita edit juga buat bagian profilnya. Sini tuh yang mau edit nama, username-nya, email, phone number, sama ada bio-nya. Terus udah kita log out. Udah sekian dari UI Project Litero. Selanjutnya saya balikan ke Haider. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang pembuatan program perpustakaan digital Litero. Kami berharap informasi yang disampaikan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.